Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video yang kedua, masih tentang mengelola kinerja perusahaan dengan pendekatan balance scorecard, ya, managing your corporate performance with balance scorecard. Jadi dalam video sebelumnya kita sudah membahas mengenai 4 perspektif balance scorecard. Coba mari kita coba ulang lagi ya, kita review lagi di halaman berikutnya ini ya, di depan slide Anda ini saya tampilkan kembali 4 dimensi utama dari balance scorecard. Jadi seperti yang Anda lihat di dalam slide di depan Anda ini, jadi ada pertama adalah perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis, dan perspektif learning and growth atau people development. Jadi yang seperti yang Anda baca itu ya, masing-masing kemudian kita harus mencoba mendefine sasaran strategis apa di masing-masing perspektif itu. Sasaran strategis apa yang hendak Anda wujudkan dalam perspektif keuangan. Sasaran strategis apa dalam perspektif pelanggan? Sasaran strategis apa yang hendak kita ciptakan dalam perspektif bisnis proses? Dan sasaran strategis apa yang hendak kita bangun untuk membuat SDM kita menjadi handal? Ya, jadi itulah sebenarnya kerangka utama dari balance scorecard. Bagaimana kita mendefine sasaran strategis, atau sering juga disebut sebagai strategic objective. Bahasa kerennya strategic objective. Atau sasaran strategis, kata lainnya mungkin sasaran kinerja. Dalam 4 dimensi itu, supaya masing-masing dimensi itu strong, people-nya hebat, proses bisnisnya cetar membahana, pelanggannya terpesona, ya wow, produk Anda bisa membuat pelanggan bilang wow, dan kemudian ujung-ujungnya rupiah akan terus mengalir, Mas, ya, profit akan terus mengalir ke kantong Anda. Jadi itu Mas, ya, skema dari balance scorecard. Nah, mari coba kita bedah ya satu demi satu ya masing-masing perspektif itu ya. Dalam slide berikutnya saya memulai dari perspektif keuangan. Ya. Jadi perspektif keuangan ini tentu saja merupakan tujuan utama Mas ya, karena Anda bukan lembaga sosial. Ya, jadi tujuan utama dari sebuah perusahaan yang profit oriented itu ya tentu keuangan Mas ya, profitnya. Ya. Ini juga memastikan tingkat kesehatan keuangan perusahaan ya. Cash flow-nya positif, ya, ada profitability, tidak banyak utang, ya, sehingga Anda langgeng. Banyak bisnis yang langgeng tapi based on hutang itu dangerous. Ya. Nah, di dalam perspektif keuangan di halaman berikutnya ini sebenarnya yang paling kunci dari perspektif keuangan itu hanya ada 2 Mas. Bagaimana driving revenue, ya, meningkatkan revenue, dan kemudian yang kedua, bagaimana mengelola biaya produksi, biaya SDM, biaya pegawai, biaya hutang, biaya modal, biaya depresiasi, itu bagaimana semua dikendalikan, menjelma menjadi profit Mas. Jadi bagaimana revenue-nya naik, tapi juga biayanya bisa dikendalikan. Kalau revenue naik 10%, biayanya naik sampai 30%, ya Anda pelan-pelan profitnya tergerus. Profit marginnya. Idealnya revenue-nya naik 30%, biayanya hanya naik 10%. Sekali lagi biaya itu macam-macam Mas ya tadi ya. Ya, biaya produksi, biaya listrik, biaya administrasi, biaya pemasaran, biaya pegawai, biaya depresiasi dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya dimensi keuangan Mas. Nah, di dalam slide berikutnya saya memberikan contoh sasaran strategis yang lazim digunakan dalam perspektif keuangan. Misalnya, semua bahasanya bahasa kata kerja Mas ya. Ketika Anda menyusun sasaran strategis itu kalau bisa bahasanya itu konsisten ya. Kalau kata kerja ya kata kerja semua. Kalau kata benda ya kata benda semua. Misalnya di sini contohnya semua kata kerja. Ya. Meningkatkan, mengendalikan, mengelola. Nah, ini contoh-contohnya ini Mas. Ya, meningkatkan laba bersih, meningkatkan jumlah pendapatan, meningkatkan pertumbuhan pendapatan, meningkatkan produktivitas biaya, menurunkan piutang ragu-ragu misalnya, atau mengendalikan beban bunga. Ini contoh-contoh Mas ya, contoh-contoh yang bersifat lazim ya, yang universal, yang sering digunakan ketika Anda mencoba nanti merumuskan sasaran strategis dalam bidang atau perspektif keuangan. Tentu kalau perusahaan Anda itu kompleks, ada banyak variabel keuangannya, bisa juga ditambahkan. Misalnya kalau Anda kerja di perusahaan perbankan,
yang mungkin tidak kalah penting menurunkan non-performing loan misalnya, NPL. Ya, NPL-nya dikendalikan. Atau kalau Anda perusahaannya utangnya banyak misalnya, ya, Anda bisa menambahkan sasaran strategis dalam bidang finansial, misalnya mengendalikan hutang atau mengelola hutang supaya bisnis Anda berkelanjutan. Jadi itu finansial, Mas. Ya. Nah, di halaman berikutnya ini kita beranjak ke perspektif berikutnya, yakni perspektif pelanggan. Ya, perspektif ini bersifat amat sentral, sebab tanpa adanya pelanggan, bagaimana mungkin suatu perusahaan bisa berdiri? Ya, kata Peter F. Drucker, tugas pokok dari bisnis itu ya create customers, Mas. Ya. Kalau Anda tidak punya customers, customer Anda hantu, ya bisnis Anda ambruk, terpelanting, ya, nyungsep. Bisnis Anda roboh. Nah, perspektif pelanggan ini mencakup elemen berikut, Mas. Perolehan pelanggan, misalnya akuisisi pelanggan. Ya. Pelanggan baru, atau kemudian retention, ya. Ini kunci, Mas. Pelanggan barunya di acquire, yang tidak kalah penting pelanggan lamanya juga di retain. Itu kunci itu, Mas. Loyal customers. Ya. Starbucks itu punya loyal customers, Apple juga punya loyal customers. Ya. Google mungkin juga punya loyal customers, Mas, ya. Jadi customersnya balik terus, repeat order terus. Bolak-balik beli iPhone, ya. iPhone mulai dari iPhone 4, 5, 6, 7, 9 terus dibeli. Kalau Anda penggemar Starbucks mungkin tiap pagi, ya, sebelum kerja mungkin mampir dulu ke Starbucks. Nah, yang tidak kalah pentingnya kemudian profitabilitas pelanggan, Mas. Ya. Jadi segmen pelanggannya seperti apa? Berapa persentase jumlahnya dibanding total pelanggan? Segmen pelanggan apa yang paling menyumbang pendapatan terbesar? Ini penting nih, Mas. Misalnya Anda kerja di perusahaan telco, itu kan banyak pelanggan yang tidak menguntungkan. Ya. Kenapa? Karena mereka spending per bulannya mungkin cuma 10.000, ya. Average rate revenue per ARPU istilahnya, ya. Average revenue per user, ya. Atau bank-bank itu, kalau saldo Anda di bank BCA misalnya cuma tiap bulan rata-rata cuma di bawah 100.000 atau di bawah 200.000, itu kurang menguntungkan, ya. Banyak biaya maintain Anda itu mungkin lebih tinggi dibanding profit yang didapatkan. Jadi ada pelanggan-pelanggan premium memang, ya, baik di telco, di perbankan, atau di perusahaan-perusahaan lain. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting di halaman berikutnya, ya, Mas, ya, Anda bisa lihat di halaman berikutnya kepuasan pelanggan. Ini kunci nih. Ya. Bagaimana Anda memuaskan pelanggan Anda? Mulai dari kepuasan terhadap mutu produknya, desain produknya, harga produknya, bahkan sampai layanan purna jual. Ya. Misalnya Anda beli mobil Toyota Avanza, ya, Anda suka dengan mutu produknya, harganya pas, harga jual kembalinya juga oke, resale value-nya, layanan purna jualnya juga oke, ya, banyak bengkel Auto 2000 tersedia di mana-mana, bengkel Toyota, Mas, ya. Jadi Anda happy dengan mobil Toyota misalnya. Ya, kepuasan pelanggan biasanya diukur dengan survei kepuasan pelanggan, ya, diwujudkan dalam skor kepuasan pelanggan dengan skala 1 sampai 10 misalnya. Ya. Nah, di halaman berikutnya Anda bisa melihat nih ya model dalam perspektif pelanggan, Mas, Mbak-mbak, ya. Jadi Anda bisa melihat itu, ya, customer retention-nya oke, customer satisfaction-nya oke, customer profitability-nya oke, market share-nya juga terus membesar, customer acquisition-nya juga oke. Itu beberapa pilihan yang bisa Anda gunakan ketika nanti kita mencoba mendesain sasaran strategis dalam perspektif pelanggan. Ya, didrive oleh price, quality, service, availability, branding. Ya. Apple itu salah satu produk yang brandingnya sangat kuat. Ya. Atau misalnya Starbucks juga brandingnya lumayan kuat. Ya. Atau sabun Lifebuoy misalnya. Nanti di halaman berikutnya ini saya ngasih contoh sasaran strategis dalam perspektif pelanggan, Mas. Misalnya ini ya, meningkatkan profitabilitas per pelanggan, meningkatkan market share, mengembangkan brand image, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan jumlah pelanggan loyal. Ini beberapa pilihan sasaran strategis yang layak kita adopsi ketika nanti kita mendefine atau mendevelop sasaran strategis dalam bidang perspektif pelanggan. Again, ini hanya contoh, Mas. Ya, hanya contoh.
Mungkin di beberapa perusahaan tertentu market share tidak relevan ya, karena market share-nya susah diketahui misalnya. Atau perusahaan Anda masih kecil misalnya. Atau kemudian yang paling penting bagi Anda sebenarnya adalah meningkatkan jumlah pelanggan. Itu lebih penting dibanding misalnya meningkatkan profitabilitas per pelanggan, karena tidak mudah mengukur profitabilitas pelanggan itu. Tapi anyway, ini adalah contoh-contoh sasaran strategis yang layak dikembangkan ketika kita mencoba mendefine sasaran strategis dalam perspektif pelanggan. Ya. Jadi seperti itu Mas ya, di dua perspektif utama. Ini dua perspektif ini sebenarnya impact Mas, hasil ya. Itu semua nanti di drive di sasaran strategis di bawahnya, ya ini bisnis prosesnya legendaris, SDM-nya juga wow, cetar membahana. Kalau SDM di perusahaan Anda itu hebat, proses bisnisnya akan menjadi hebat juga. Dan pelanggannya akan happy, dan keuangan akan datang dengan sendirinya. Nah, nanti kita akan lanjutkan, Mas, sasaran-sasaran strategis dalam perspektif bisnis proses, dan juga perspektif learning and growth. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.